Pak, tolong Pak ya. Tolong Pak, tolong Pak. Tolong Pak, geser Pak. Ganjar, Ganjar. Lewatnya mana? Ini Pak, dia lagi Pak, dia lagi. Jalan, kasih jalan Pak. Jalan Pak. Yang dipasarkan oleh Raden Heri dan juga Pangeran Febri, tentunya luar biasa. Langsung dibantu pemasangan rumah soket ya, ini kaitan dengan soket. Untuk laki-laki jadi biar terlalu panjang, sebutannya rumah. Rumah. Ini adalah pakaian khas. Langsung berkenalan aja. Diberikan oleh Sultan langsung nih. Baik. Baik, luar biasa ini adalah satu penurunan adat lagi Sultan. Sebagai tanda penghormatan ini untuk tamu agung yang datang. Baik, luar biasa. Pakai tanjak. Makin ganteng. Makin ganteng ya. Ini tadi ada kamu boleh? Boleh, boleh. Mas, untung. Bu, Ibu, Mas, saya semalam sebelum sampai ke sini nyiapin pantun biar afdol. Jadi sudah pakai tanjak, sekarang kita pakai pantun. Sungai Musi sungguh indah, membelah kota Palembang. Terima kasih sambutannya, membuat hati merasa senang. Ini karena tadi datang langsung makan kapal selam. Desa Sungsang banyak nelayan. Di sana banyak udang satang. Pempek Palembang nikmatnya. Kami selalu terkenang-kenang. Maaf Bapak Ibu, ini bukan modus biar dikasih oleh-oleh, bukan. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu hadir di sini banyak sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Dalam catatan saya cukup banyak. Jadi Paduka Yang Mulia Sultan Muhammad Badarudin IV, terima kasih sudah diberikan tanjak, dan tentu dari keluarga Kesultanan yang lain, para alim, ulama yang hari ini hadir, terima kasih. Tadi sehari saya diantar sama Mas Giri dan teman-teman. Dan di sebelah kita bertemu dengan kawan-kawan partai. Ada juga hadir Ibu Yayu. Bu Yayu boleh berdiri Bu Yayu. Bu Yayu ini anggota DPR RI yang tadi datang bersama kami. Dan kawan-kawan yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu yang hari ini hadir. Dan tentu tadi kelompoknya banyak sekali ya. Ada santri, ada anak-anak milenial, Gen Z hadir di sini ya. Oh luar biasa. Ada ibu-ibu atau emak-emak ya?
Iya, yang tadi saya datang ramenya minta ampun. Dan tentu banyak yang menggunakan baju adat. Waduh, bajumu keren banget itu ya. Dan tadi tariannya juga oke ya. Oke. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya minta maaf tidak bisa menyebut hadirin satu persatu. Dan tentu saja ada beberapa catatan saya yang saya ingat, saya cari dari apa yang ada di Sumatera Selatan ini. Dan inilah sebenarnya kerajaan yang cukup besar, bahkan terbesar saat itu ya, yang pernah berdiri, yaitu Sriwijaya. Bahkan tadi banyak keluarga dari Jawa, Pak Ganjar saya dari Jawa gitu. Tadi baru dijelaskan tadi, karena akulturasi budaya di bumi Sriwijaya ini dan bagaimana perjalanan sejarah pada saat itu, sehingga banyak kata-kata yang sama. Banyak kata-kata yang sama yang tadi disampaikan dari tarian yang saya terima kasih, ternyata tariannya spesial ini. Tarian ini tadi diceritakan hanya keluar kalau ada sultan. Wah, luar biasa, terima kasih, terima kasih. Dan dulu kekuatan militer dari Sriwijaya itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Pengarung samudera yang hebat, penjelajah samudera yang kuat, dan tentu dari hasil bumi yang sangat hebat dari bumi Sriwijaya, dan satu lagi, pendidikan. Maka jangan heran kalau dari tanah Sriwijaya itu lahir tokoh-tokoh yang hebat sekali di Republik ini. Banyak sekali. Dari beberapa hal itu Sriwijaya sekarang menjadi satu daerah tujuan, dan ini lahirlah kemajemukan, lahirlah pergaulan yang sangat luas, bahkan hubungannya dulu sampai ke Tiongkok, sampai ke Arab Saudi. Maka hadir para ulama-ulama yang dulu belajar di sana. Kalau yang itu generasi berikutnya yang memang kebutuhannya, kalau dulu kebutuhannya makan, ya nggak? Kebutuhannya tempat tinggal, kebutuhannya kendaraan, itu yang sifatnya lahiriah. Batiniah, spiritual, orang pergi haji. Kalau anak sekarang kebutuhannya viral, dan update status, kira-kira begitu. Nah, bumi Sriwijaya ini sudah mendahului dari peradaban Indonesia bahwa hubungannya sampai ke dunia internasional. Dan tentu saja kejayaan Sriwijaya itulah yang menjadi salah satu inspirasi sebenarnya persatuan dari para pendiri bangsa, sampai kemudian lahirlah negara kesatuan itu dari bumi Sriwijaya ini. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anaknya tentu saja ya mesti mengingat sejarah. Kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan Republik ini lahir dari tokoh yang sangat hebat, dari para ulama pada saat itu ya, yang kemudian bersatu, duduk bersama, dan sampai dengan hari ini kita bisa bertemu. Ini sesuatu yang sudah saya rindukan cukup lama, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Saya doakan Bapak Ibu sehat. Tentu masih bulan Syawal, maka izinkan saya secara pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Sehebat apapun hubungan kita dengan guru, dengan para kiai, dengan para ustadz saat itu, kalau buat saya senior ya tetap senior, guru tetap guru. Setua ini pun guru saya anggap tetap yang luar biasa. Kita tetap jadi murid. Santri meskipun sudah menjadi kiai, ketemu dengan kiainya yang dulu mengajarkan, tetaplah dia menjadi santri. Karena pada saat itulah kemudian cara penghormatan yang pasti berbeda. Sama seperti kita yang tidak pernah melupakan orang tua kita. Bapak Ibu, teman-teman, maka kalau kita melihat anak-anak muda yang dulu bergabung, ya Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Java, itu sebenarnya berkumpul semua bersatu setelah kerajaan-kerajaan masa lalu. Kira-kira bagaimana cara kita berkumpul ini? Disitulah kemudian bersumpah mereka
bersumpah mereka tanah air, bersumpah mereka sebagai bangsa, bersumpah mereka dalam bahasa yang sama. Dan maka kalau kita melihat baju adat kita ya, Pak Sultan, baju adat kita, saya itu selalu tertarik. Tidak mungkin kebudayaan kita rendah kalau kemudian bisa menghasilkan yang seperti ini, nggak mungkin. Ini butuh akal, butuh budi, butuh pengetahuan, butuh teknik yang sangat luar biasa, sangat luar biasa dan khas yang dimiliki. Saya kebetulan kolektor baju adat seluruh Nusantara. Saya koleksi. Maka kalau di Jawa Tengah, Bapak Ibu, saya sampaikan setiap hari Kamis kita pakai baju adat. Setiap Kamis minggu keempat saya wajibkan pakai baju adat Nusantara. Maka kalau Bapak Ibu bertandang ke Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis minggu keempat karnaval. Karena semua menggunakan baju seperti ini. Dan ternyata kalau kita kumpulkan Bapak Ibu seluruh Indonesia, wow. Orang menyebut ini semuanya tanjak. Tapi yang ada di Pekanbaru, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Palembang ini ternyata punya perbedaan yang sangat khas motifnya. Sama kekayaan kita seperti batik. Maka kalaulah hari ini ada silaturahmi budaya, saya hormat betul, saya pernah diundang para raja-raja, bagaimana kemudian dalam kerajaan itu satu, mereka punya adat dan budaya yang sangat kuat. Tidak hanya produk-produk budaya keseniannya, tapi bagaimana perilaku. Maka kalaulah tadi yang mau menari, persis jalannya begini. Mbak Yai di Jawa Timur juga sama ya, di Jawa Tengah juga sama, di Jogja juga sama. Itu artinya hormat. Sama kalau saya pulang ke kampung istri saya, karena itu di pondok pesantren, maka tidak ada santri itu melihat kiainya gini, Pak, gimana kabarnya? Nggak ada. Santri itu begitu kiainya datang melihat itu tidak sanggup. Itu budaya yang sangat luar biasa. Maka kalau hari ini dalam dunia digital, kemudian banyak orang main hoax, main bully, rasa-rasanya kok bukan budaya kita itu. Bukan budaya kita. Karena kita diajari adab. Saya diajari adab. Maka banyak sekali muncul para relawan, muncul kelompok-kelompok dari, ya Pak Ganjar, kita dukung. Iya, sabar. Satu, tetap jaga adab, jangan membuli. Anak-anak muda yang sangat kreatif itu arahkan dia pada seni, budaya, e-sport, skaters, desain, chef. Waduh, sekarang zamannya luar biasa. Atau YouTuber. Siapa di antara orang tua yang pernah bercita-cita anaknya jadi YouTuber? Tidak ada. Tapi waktu kemarin saya datang ke Gus Mus, beliau bercerita bagaimana dunia yang sangat digital ini, para ulama kiai pun akhirnya harus menggunakan itu karena satu media untuk bisa menyampaikan dakwahnya. Saya ke Gus Baha ngobrol berdua, bahkan Gus Baha itu ternyata tidak punya akun sendiri. Siapa yang mengelola? Ya santrinya, yang orang lain yang mereka memang senang. Bahkan dengan gaya yang sangat asik, sangat enak, sehingga menunjukkan dalam konteks agama Islam umpama Islam yang rahmatan lil alamin ditunjukkan dengan enak. Semuanya senang mendengarkan, semuanya ada solusinya, tidak ada ungkapan-ungkapan kemarahan itu. Saya tanya, Gus, kenapa Anda tidak jadi YouTuber? Saya malah tidak tahu gitu. Tapi setiap ngaji, setiap disampaikan, apa kemudian yang ada? Direkam oleh para santrinya dan kemudian disampaikan. Atau anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial yang sangat kreatif, mereka sengaja mengunduh. Tapi ada banyak cerita yang bisa diberikan dengan nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai-nilai kenusantaraan kita yang kemudian menjadi inspirasi-inspirasi kebaikan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka sebenarnya apa yang menjadi keterampilan, inovasi itu bisa kita tarik kok.
Kalau tadi dengan Mas Giri kita diberikan bagaimana pemerintah yang ada di Sumatera Selatan ini, kami dulu ketemu dengan banyak warga. Mereka adalah dari kelompok miskin. Kemiskinannya tidak pernah terentaskan. Karena kemudian kita datang memberikan sesuatu yang sifatnya konsumtif. Orang tua kita bilang, karena kalian kasih ikan, tidak pernah kalian kasih kail. Maka akhirnya permanen di antara keluarga, ya begitu lagi dan begitu lagi. Ternyata Bapak Ibu, saya riset, saya tanya para ahli, saya tanya mereka yang punya pengalaman, satu akses yang mesti diberikan, pendidikan. Mau formal, mau non formal, mau informal, mau sekolah umum, mau pondok pesantren, yang penting masuk ke pendidikan. Saat itu saya terinspirasi, loh kalau begitu anak miskin, keluarga miskin, mesti kita berikan akses kepada mereka agar mereka bisa melakukan pendidikan. Mas Giri, saya minta teman-teman DPRD untuk menyetujui saat itu. Maka saya bikin 3 sekolah untuk anak-anak miskin khusus. Saya terharu ketika kemudian 3 tahun dia sekolah. Masuk pertama itu badannya kurus, kering, kayak saya maksudnya. Wajahnya kayak saya kurang gizi gitu. Dan maaf, sepatunya jelek itu pun katanya pinjam, celananya kegedean itu pun sobek. Begitu saya masukkan ke situ dan bentuknya pondok ini, boarding school, dia mondok. Kita kasih seragam, kita kasih sepatu, tas sekolah, makan, dia mondok di situ, pagi dia sekolah. Apa yang terjadi? Luar biasa. Tiba-tiba hari ini dia sudah bekerja, dia lulus, mulai kita rekam testimoninya. Gayanya waktu dikirim ke saya, gaya nih, hai guys, anak sekarang, hai guys, saya mau bekerja sambil direkam, saya mau bekerja hari ini dan hari ini saya di Jepang, saya akan kerja sampai dengan siang, nanti saya pulang, dan ini adalah kerja yang saya impikan, yang dulu tidak pernah kami impikan, karena kami waktu itu bisa mengakses seleksi masuk di sekolah namanya SMK Jateng, dan saat itu semuanya gratis yang tidak pernah saya impikan. Alhamdulillah orang tua saya sudah saya buatkan rumah. Alhamdulillah orang tua saya sudah saya berikan tabungan haji. Alhamdulillah orang tua saya sudah mulai lunas hutangnya karena saya cicil. Masya Allah. Bapak Ibu, dalam konteks kemudian apa yang terjadi di masyarakat dan kemudian kita membawa amanah itu, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Maka hari ini hadir demikian banyak tokoh, saya merasa bangga, merasa terhormat di panggung ini karena kehadiran Bapak Ibu sekalian. Beberapa di antaranya follower IG saya. Ada follower IG saya? Ada nggak? Oh ada, lumayan nih, 1, 2, 4, lumayan 4. Wah, ada banyak lagi di sana. Ada yang follow TikTok saya? Oh, oke. Oh, ternyata lebih banyak lagi. Ini zaman sekarang ini. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini zaman sekarang ini. Jadi kita juga harus membuat dakwah-dakwah melalui media sosial. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Senang sekali saya bisa bertemu. Insya Allah silaturahmi ini jangan sampai putus, apapun yang terjadi. Kalaulah Bapak Ibu pas ke Semarang, pas ke Jawa Tengah, kalau berkenan mampir, tangan kami terbuka. Seterbuka tangan Bapak Ibu menerima kami pada hari ini. Itulah esensi dari persaudaraan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.